Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, wal khamisu ar-ruku'u. Adapun rukun salat yang kelima adalah ruku'. Maqrunan bituma'ninati, padahal dibarengkan rukuknya dengan tuma'ninah. Hatta tastaqirral a'dha'u, sehingga tetap oleh semua anggota-anggotanya. Wal wajibu fihi an yanhaniya ba'dal fatihati. Adapun yang wajib pada ruku yaitu bahwa membungkuk oleh seseorang sesudah baca Fatihah dan baca surat, hatta tasila kafahu, sehingga sampai oleh dua telapak tangannya, ila rukbataihi, kedua lututnya. In kana mu'tadilal khilqati, jika ada oleh dia yaitu orang yang sedang, yakni normal penciptaannya. Wasunnatu fihi, adapun sunnah pada ruku, an yusawiya fihi dhahrahu, yaitu bahwa menyamakan ia akan punggungnya, wa unuqahu, dan lehernya, meratakan kasofihatin, seperti satu papan. Wayansiba saqaihi, dan mendirikan ia akan dua betisnya. Wayakhudha rukbataihi, dan memegang ia akan dua lututnya. Biyadaihi, dengan dua tangannya. Ma'atafriqi asabi'ihima, serta merenggangkan jari-jari dua tangan. Wa yaqula fihi, dan ia mengucapkan pada waktu ruku, subhana rabbiyal azim, wa adnal kamali marrah, wa adnal kamali salasu marratin. Adapun minimal sempurnanya yaitu 3 kali. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini masih kita membahas tentang rukun-rukun solat. Di kitab kita ini disebutkan rukun solat itu ada 13. Yang kelimanya ruku plus tuma'ninah. Begitu kitab kita. Ruku disertai tuma'ninah. Kalau kitab lain ruku dan tuma'ninah. Jadi jumlahnya 17. Kalau ini jumlahnya 13. Jadi rukun salat itu kudu ruku. Jadi ruku ini mulai diajarkan saat salat asar. Saat sholat asar, Nabi itu Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab. Malam itu sholat wajib. Subuh Nabi belum sholat sebab belum diajarin caranya. Zuhur Nabi sholat, maka sholat pertama kali yang dikerjakan adalah sholat zuhur oleh Nabi. Nah, waktu zuhur tuh enggak pakai ruku sholatnya. Waktu zuhurnya enggak pakai ruku. Jadi habis diri langsung sujud. Asar baru diajarin ruku. Jadi Islam tuh ajarannya bertahap.
jadi enggak ngebut, ngapalnya puyeng. Maka ngaji juga jangan langsung banyak, dikit-dikit asal ngerti. Itu ruku. Jadi ruku ini merupakan rukun sholat, sehingga siapa orang yang sholat enggak pakai ruku, sholatnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Nah, ruku ini bagaimana caranya ruku? Jadi caranya ruku ini ada dua. Ada cara minimal, ada cara maksimal. Jadi ibu-ibu nih kalau pengen dapat ganjaran dikit apa gede? Gede, maka kudu ngerjain cara maksimal, tapi minimalnya kudu tahu, karena minimal ini untuk mengukur asah ruku kita. Jadi minimalnya ruku tuh supaya kita sah rukunya, kita kudu membungkuk seukuran tangan kita ditempelin di lutut nyampe. Membungkuknya seukuran tangan kita jika ditaruh nih di lutut walaupun tidak ditaruh, narohnya mau nggak apa-apa, nggak ditaruh nggak apa-apa. Yang penting membungkuk ukuran tangan kita, kalau ditaruh di lutut nyampe. Itu namanya minimal ruku. Contoh begini, minimal ruku. Jadi ibu, tuh ruku tuh, saya contoh minimal tuh. Jadi walaupun gak ditaruh, ibu tangannya begini juga jadi. Rukunya asa. Yang penting membungkuk, kalau si telapak tangan ini ditempelin tuh nyampe. Tuh namanya sah. Kalau orang rukunya begini jadi namanya sah ruku. Cuman ganjarannya dikit, karena namanya juga cara minimal. Cara minimal. Agar supaya ruku kita ini sempurna, ini rukunya orang diri namanya. Jadi itu namanya rukunya orang diri. Ada rukunya orang yang sholatnya sambil duduk. Kan bisa aja kita pas sudah tua enggak kuat begitu. Makanya saya suka bilang ibu-ibu nih, jangan suka ngopi, karena hasil penelitiannya yang ngopi itu tuanya jelek. Iya. Iya, tuanya keriput. Oh, yang kagak ngopi juga sama. Oh, sama. Oh iya, sama. Iya. Jadi kalau kita sholatnya sambil duduk, kalau pengen sah rukunya, wajah kita lewatin lutut. Asal wajah kita lewat lutut, ruku kita sah. Itu minimal tuh untuk sah. Kalau sholatnya sambil duduk. Ibu yang belakang kalau nggak kelihatan diri, tapi mau kelihatan. Nih duduk. Nih tuh, ini kan pala nih. Kalau begini nggak sah karena nggak lewatin lutut. Tuh lewatin. Itu namanya sah.
asal lewatin lutut, tapi nggak sempurna. Nih biar sempurna sekalian saya ngajar ruku begini, ntar teorinya biar sempurna rukunya. Kalau duduk wajah kita lempeng dengan tempat sujud, wajahnya lempeng tempat, jadi si paha kita ini diangkat. Ini contoh nih, saya sujud di sini tuh, contoh. Berarti rukunya begini, ngangkat nih tuh pantatnya tuh. Ini baru ngikutin Nabi sempurna tuh. Rukunya begini, diangkat ininya. Iya, diangkat. Tuh sempurna. Ini baru namanya ruku 100% ganjarannya. Ininya diangkat. Tapi begini doang jadi. Nggak diangkat nggak apa-apa. Tapi yang sempurna diangkat. Biar lempeng di tempat sujud. Nah, karena ibu-ibu sekalian saya teori praktek dulu. Nih rukunya begini. Sebelum ruku, ibu ngangkat tangan. Ya, sunah-sunahnya nih. Nanti saya teorinya saya bagi-bagi. Artinya saya pisah mana wajib, mana sunat. Praktek dulu biar sempurna. Jadi kufuwan ahad, Allah tangannya tapi ibu ingat, karena ibu mah perempuan, tangannya jangan jauh dari ketek. Allah, iya nempel aja. Allah, jadi kufuwan ahad, Allah. Ibu ruku, ini jangan sampai misah-misah. Tuh, jarinya jangan begini. Tuh kelewat tuh, nggak ngadep kiblat namanya. Jadi bagaimana biar jarinya ngadep kiblat tuh? Iya. Rapat. Kalau enggak ngadep kiblat, ganjarannya kurang. Nih begitu tuh. Nih buktinya mana ngadep kiblat? Nih kita dudukin. Tuh, kelingkingnya ngadep sono. Ini kelingking ngadep sono. Nah, tuh. Jadinya bakal lurus tuh. Jadi ini namanya ngadep kiblat. Kalau duduk. Jadi rukunya ibu, jadi kufuwan ahad, Allah ruku. Ibu kudu lempeng antara punggung, tuh kitab tuh tadi tuh, sama leher. Jangan turun banget, jangan naik, jangan dongak. Tuh turun banget begini tuh. Tuh namanya turun tuh palanya. Itu makruh, ngurangi ganjaran. Ngurangi. Atau dongak tuh. Namanya dongak nih. Ininya kayak gini. Tapi kalau ditaruhin ember, taruh di punggung yang enggak jatuh, itu namanya rukunya benar. Lurus ya, kayak L. Huruf L tahu kan? Ah, begitu. Itu ruku. Ibu begini rukunya. Jadi kaki ibu kan rapat perempuan. Tapi kalau ibu buat laki, buat anak, buat suami ibu, ngajarinya tetap dibuka. Kufuwan ahad, Allah. Ini mau ruku, ini dibuka tangannya. Rukunya begini, keteknya juga dibuka, ada bolongan. Tuh, orang laki nih. Gitu, ruku. Jadi palanya nunduk, apalagi tangannya jangan pegang betis. Rukunya kemari. Gitu, mana sambil pijit-pijit lagi. Jangan. Jadi biar benar begitu ya rukunya. Ini diatur. Nah, dalam ruku ini kudu ada bacaan, tidak ada yang wajib. Ibu berdiem aja jadi. Diem aja jadi. Sholat tuh yang wajib takbir Allahu Akbar pertama, baca Fatihah, baca tasyahud awal, baca sholawat salam. Tuh yang wajib diomongin. Yang lain ibu diem aja jadi. Sholat itu gampang. Jadi kita harus pahami mana standar ukuran jadi. Supaya kita tahu, oh ini nambah ganjaran, oh ini nambah ganjaran, oh ini nambah ganjaran, begitu. Dalam ruku. Nah, ruku ini kudu ada jangan ampe kayak capung cebok. Baru nungging langsung bangun. Minimal baca tasbih sekali. Subhana rabbiyal azim. Sekali aja untuk ngukur ruku ini ada ninah, tapi tidak sempurna. Kalau sekali
Begitu. Ya, ini kita dibilang kata kitab kita maqrunan bitumakninati hatta tastaqiral a'dha, kudu bareng dengan tumaknina sampai anggota tubuhnya diem semua. Begitu. Yang wajib supaya kita membungkuk, andai tangan kita ditempelin di lutut walaupun tidak ditempelin, nempelinnya ini sempurna. Jadi ruku do turun, takbirnya bareng ampe nunduk Allah, pas udah lempeng bar. Begitu takbirnya itu ibunya, biar enggak ada yang kosong di dalam ruku. Nah, ini ruku agar supaya sempurna, satu, supaya sempurna nih rukunya, baca takbir dulu sebelum ruku. Itu biar sempurna. Baca takbir sebelum ruku. Jadi habis kufuwan ahad takbir. Kedua, ngangkat tangan takbirnya sambil tangannya diangkat, jangan enggak gitu. Biasa kayak takbiratul ihram, tangannya diangkat. Gitu. Ketiga, membungkuknya sejajar pala dan pundak. Membungkuknya sejajar pala dan pundak. Andai ditaruhin ember kagak tumpah. Ditaruhin ember tuh enggak tumpah. Keempat ya, tangannya ditempelin di lutut. Telapak tangannya ditempelin di lutut, renggangin dikit. Enggak rapet sekali. Ini biar sempurna. Udah berapa tuh? 4, 5. Tangannya ditempelin di ketek karena perempuan, karena ibu-ibu nih. Jadi ininya tangannya nih, lengannya ini jangan jauh-jauh dari ketek, dari ketiak kita. Itu begitu tangannya. Kemudian membaca tasbih. Kalau jadi imam 3 kali saja, jangan lebih dari 3 kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri lebihin sampai 11. 11. Udah pernah belum? Cobain. Biar seumur-umur, biar sempurna. Ampe berapa? 11. Begitu rukuknya tuh. Ampe berapa? 11. Kalau sholat sendiri, mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Cuma kalau tarawih jangan, nanti makmumnya bubar. Begitu. Jangan di masjid itu lama rukunya. Begitu. Jadi rukuknya kalau jadi imam 3, makmum sampai sendiri sampai 11. Kalau makmum berapa? Kalau makmum tidak ada batas. Selagi imam belum bangun. Nah, jadi makmum nih. Gitu biar jangan sampai salah. Kalau jadi makmum tidak ada batas selagi imam belum bangun. Kita udah 3 kali belum bangun juga, terusin. Jangan udah 3 bengong, liatin karpet aja. Kayaknya jarang dipakum nih karpet nih. Jarang kayaknya, kayak begini-begini. Begitu. Jangan bengong. Baca aja. Udah kita baca udah 11, imam belum bangun juga. Terus saja. Pokoknya selagi imam belum bangun, jangan
bangun, terus saja baca tasbih, baca tasbih. Begitu intinya. Udah 3 tuh kalau jadi makmum. Kalau imamnya belum bangun, terusin sampai imam bangun. Begitu. Kalau jadi imam, jangan udah 3 langsung aja bangun, imam belum, balik lagi. Enggak usah begitu, enggak usah, terus saja begitu. Dia bingung, di Mekah lama ya itunya, rukuknya ya, sujud saya udah 3 kali bengong aja, kan udah diajarin ngaji. Waduh, saya kayaknya kagak ngaji waktu itu, kayaknya ngaji deh, mungkin ngantuk kali begitu. Jadi jangan ngantuk, harus pahami aturan-aturan ibadah. Kita baca tasbih kalau ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Boleh banyak nih bacaan dari Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh ibu baca itu, wong Nabi juga baca itu. Begitu. Tapi subhanarabbil azim aja udah, yang udah bisa ya. Kalau saya ajarin doa-doa Nabi ruku, banyak banget Nabi ngajarin ruku nih, banyak. Jadi di perukunan aja saya ngajarinnya yang gampang. Banyak. Boleh ibu baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang seperti doa habis baca idaja. Itu Nabi setelah tanggal tahun ke-8 Hijriah, rukunya baca itu mulu. Setelah penaklukan kota Mekah. Jadi di Masjidil Haram tuh pintu masjid banyak, ratusan. Ada namanya Babul Fatah. Gitu. Babul Fatah tuh pintu di mana Nabi tahun 8 Hijriah datang ke Mekah, masuk ke Ka'bah, ngancurin berhala di Ka'bah yang ada 360-an itu, masuknya dari situ. Namanya sebut Babul Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Jadi makanya Nabi baca habis turun ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bacalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Begitu maksudnya ayat itu. Baca itu. Maka Nabi rukuknya baca itu. Begitu. Jadi kalau ibu sholat sendiri bagus, ibu baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tambah lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tambah lagi. Wong nabinya begitu kalau sholat sendiri. Begitu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nabi baca kalau sholat apanya, panjangan lagu Indonesia Raya. Kitanya aja males ngapalinnya, nama artis aja hafal. Ini namanya Jamal Mirdad, bininya Lydia Kondor, anaknya Naysila Mirdad, hafal. Loh, bacaan-bacaan Nabi aja yang dihafal, biar bener ibadah kita. Jadi biar sempurna. Begitu, biar sempurna sholat kita. Begitu. Banyak Nabi ajarin doa ruku tuh banyak, tapi wis enggak apa-apa subhana rabbiyal azim. Tapi kalau kita muslim pengen ngikut Nabi, sedikit-sedikit ditambahin. Kalau sholat tuh sholat wajib bil azim, entar sholat sunat subhanakallahumma rabbi hamdika Allahumma gfirli, entar lagi sholat apa lagi ba'di ya Allahumma laka raka'tu. Begitu. Jadi biar sempurna. Jangan tahun lalu kelas 1 SD, tahun ini kelas 1 SD,
itu orang namanya cerdas apa kagak? Lah tahun lalu sebenarnya ala, sampai sekarang itu aja, ditambah lah, kayaknya kurang cerdas. Jadi biar maksimal kita ibadah. Begitu nyontoh Nabi, nyontoh Nabi. Ibu mau nyontoh perempuan solehah tuh Siti Aisyah, ya Allah, kalau diceritain kehidupannya sahabat-sahabat perempuan itu luar biasa. Cuman karena kita ngajinya fikih jadi nggak ketemu kayak begitu-begitu tuh. Siti Aisyah itu saban hari puasa, nggak pernah buka seumur hidup kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 3. Jadi ini Idul Adha hari ini 4 hari begitu, 11, 12, 13. Jadi kalau hari ini hari apa ini? Kamis, Idul Adha gitu. Idul Adha ini Kamis, maka hari ini nggak puasa karena Lebaran. Besok Jumat, Sabtu, Minggu nggak puasa. Entar udah habis hari Tasyrik puasa lagi. Buka-buka Syawal, Idul Fitri. Itu Siti Aisyah, istrinya Nabi loh, istrinya Nabi, yang suaminya Nabi. Lah kita suaminya cucunya Nabi bukan, Nabi bukan. Begitu cucu ponakannya bukan. Begitu saum dahar mulu, yang saum dahar mulu dahar. Begitu. Kenapa ya? Oh, kondangan nggak apa-apa. Kondangan nggak makan boleh. Malah kata Soebul Hajatnya, lumayan ngurangin 1 porsi. Begitu. Jadi jangan alasan kondangan. Itu Siti Aisyah tuh. Siti Aisyah itu kerjaannya shaum dahar. Jadi puasa sepanjang tahun disebutnya. Nggak buka-buka. Itu begitu saking pengen masuk surga. Tuh kayak begitu. Gitu, kayak begitu. Begitu. Jadi emang begitu. Tuh teladan ibu. Teladan. Itu kayak begitu. Puasa mulu. Puasa mulu. Begitu. Puasa. Bagus. Bagus. Sehat. Daripada ibu pakai diet, segala macam makan ini, mau ngapain? Ganjaran nggak ada, puasa enak. Begitu. Enggak apa-apa ibu puasa, temannya diajak ke restoran. Saya sering ketemu anak-anak majelis yang saumud Dawud. Kita makan, dia kagak makan, ngelayani aja, lumayan ganjaran ngelain orang makan, dia kagak makan. Dia puasa, begitu. Gitu. Emang dia mah programnya juga ibadah. Kalau kita kan ayatnya dirombak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun. Illa liya'kulun. Emang kita dicipta untuk makan, mulu makan. Makan begitu. Makan. Begitu. Jadi itu begitu puasa begitu. Siti Aisyah malamnya tahajud banyak dah, tapi saya nanti ngaji sejarah enak sebetulnya. Kalau ngaji ibu tuh sejarah-sejarah perempuan-perempuan hebat Islam. Banyak. Begitu, banyak sekali. Apalagi kalau kita main ke Mesir, paling sabrek tokoh-tokoh Islam hebat. Ada Siti Sukaina, ada Siti Aisyah. Aisyah juga namanya, tapi anaknya Sidi Ja'far Shadiq. Anaknya. Ada Siti Aisyah, ada Siti Nafisa, ada Siti Zainab. Itu Ali Badah, Ali Badah. Begitu Ali Badah. Apalagi Siti Nafisa, kamarnya itu dia dicangkulin sendiri di kamar tuh. Kamarnya kan tanah orang dulu. Dicangkulin, dikerukin pakai golok, dikit, ampe jadi kuburan. Begitu, ampe jadi ampe dalam, dibuang sampah sepengki sehari, entar besok sendiri aja di kamarnya, di kamar tidurnya, ampe dalam jadi percis kayak lobang kuburan. Dia baca Qur'annya di situ mulu. Begitu baca Qur'annya di dalam
lobang kuburan yang di kamarnya dia, dapat gali sendiri. Udah 1000 kali hatam, wafat. Dikubur di kuburan yang dia gali sendiri. Tuh begitu Siti Nafisah. Luar biasa. Kayak begitu, iya. Gitu di kamarnya. Jadi orang nggak tahu kamarnya kayak apa. Jadi kuburan itu di depan rumah, bagus. Jadi ingat mati. Satu hari sakit, ya banyak lah kalau didongengin tentang perempuan hebat Islam. Jadi puasa sakit melintir, lagi puasa sunat karena juga sama. Dia nyontoh Siti Aisyah ini, Siti Nafisah ini puasa mulu saban hari. Kata saudara-saudaranya, buka aja, kamu sakit, nanti aja bukanya di akhirat. Gitu, dari dulu aja puasa, ngapa pas mau wafat saya buka? Enggak ada. Gitu. Begitu. Lagi wafatnya lagi puasa, baca Quran di kuburan, udah 1000 kali, ada catatan. Gitu, kuburan yang dia gali sendiri. Begitu, di kamar diculikin. Jadi lama prosesnya, itu enggak sehari. Artinya itu ya dikit-dikit kayak bikin lobang aja. Sampai kayak begitu. Ahli ibadah banyak perempuan hebat, karena kita enggak kenal tentang perempuan hebat Islam. Jadi idolanya artis gitu, idolanya enggak jelas begitu, enggak jelas kayak begitu. Ini hebat ngajar ngaji. Siti Aisyah itu guru ngaji, ngajar ngaji kemana-mana gitu. Istrinya Nabi ini Siti Aisyah enggak, tadi puasa ahli ibadah begitu. Jadi kita mau jauh baru ngaji 2 hari aja udah surga banget kayaknya. Belum, masih jauh. Aduh, masih jauh. Sholawat aja kita baru latihan, kelasnya 100. Habis sholat kelas kita 100. Habis sholat latihan, namanya playgroup. Latihan, baru kelas latihan. Begitu. Belum kita begitu. Belum benar, belum. Kalau orang soleh dulu, Al-Bayyumi itu sehari paling dikit 100.000. Kalau sehari 25.000 mah alhamdulillah. Saya temuin banyak anak majelis kita juga banyak. Guru saya udah 25.000, udah jalan 2 tahun, cakep kata saya. Kalau 10.000 lebih banyak lagi sehari saya temuin gitu. Tapi orangnya ngaji nggak? Kayaknya nggak ngaji nih, atau nggak ada yang ngaji nih. Begitu. Jadi yang 12.000 banyak, begitu. Yang 25.000 ibu-ibu gitu, nenek-nenek juga begitu. Jadi ya sambil bengong dia zikir gitu. Dia berasa sholawat itu membahagiakan hidup. Sholawat aja beneran, biar enggak puyeng. Jadi sholawat itu menghilangkan penyakit tekanan dana rendah. Apaan? Iya begitu. Jadi biar enggak terlalu kita bingung dalam hidup. Penting. Tapi enggak apa-apa, Sol Muhammad 100 saja bagus. Kalau kita sehari 1000 enggak putus sampai wafat kita. Atau kita baca dalail saban hari, wis kagak bakalan wafat sebelum diunjukin tempatnya di surga. Nih tempatmu, baru wafat. Tukang dalail itu begitu. Pengusaha dalail begitu, nggak bakalan, mesti begitu. Nih tempatmu, dan jasadnya utuh, nggak bakal dimakan belatung. Nggak bakalan. Orang tukang baca sholawat itu jasadnya utuh,
bakalan wangi dengan dirinya. Sholawat itu mengharumkan badan kita, jadi kayak formalin, mengawetkan. Tapi yang ngawetin bukan kita, Allah. Berkat sholawat itu begitu. Sholawat begitu. Nggak ketemu di dunia tukang baca sholawat nih, hidup nih nggak pernah ngimpi ketemu Nabi. Jarak ke Mekah nggak, ke Madinah nggak, ngimpi ketemu Nabi nggak. Nanti dikubur bakal didatengin Nabi. Itu yang tukang baca sholawat. Sholawat aja begitu, daripada kita bengong. Udah komat kamit kayak dukun, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat biar berkah. Hidup kita nih biar berkah. Mau ngapa kita hidup yang dicari? Jadi kita kudu ibadah. Bagaimana kalau orang ruku nggak baca tasbih? Nggak apa-apa, rukunya sah adanya. Karena ini mah sempurna. Tapi ruku ini harus benar. Jangan asal. Minimal kita 3 kali baca tasbihnya, jangan kurang dari 3. Yang paling afdol kalau kita sholat sendiri, tasbih 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ditambah lagi Allahumma laka raka'tu. Mau dicatat? Oh ya, baik. Allahumma, tulis saja. Allahumma, Laten aja dah, jangan diukir kaligrafi kelamaan. Begitu. Saya juga udah tahu tulisannya kayak tulisan dokter. Allahumma laka roka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu nikmat kalau ruku baca begitu. Tuhan, hanya bagimu saya ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri ya Rabb, telah tenang, tunduk, patuh, hanya kepadamu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang belulangku, urat-urat nadiku, dan segala yang diangkat oleh kakiku tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Begitu ruku. Jadi biar kita hafal, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu
walaka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, agar supaya kita tuh lebih menyeluruh ngikut Nabi Muhammad. Tapi pesan saya, kalau ngimamin jangan, kecuali bilang dulu sama makmumnya, empok-empok sekalian, saya ini mau ngimamin, saya rukunya mau saya panjangin, setuju nggak? Setuju. Ya kalau begitu boleh panjang gitu. Jadi saya baca tasbihnya 100, ya katanya setuju, 3 aja. Oh ya kalau begitu nggak setuju, 3. Begitu. Ini aturan ibadah biar kita nih benar, pelan-pelan. Jadi wong ajaran Rasulullah semuanya ajaran. Kenapa di perukunan nggak diajarin? Karena judulnya tingkat dasar. Jadi tingkat dasar tuh nggak boleh banyak begitu. Tingkat dasar begitu ya. Kalau tingkat dasar masih ilmunya tambahan nama pengurangan, itu aja, kalian desimal belum, karena tingkat dasar begitu. Tingkat dasar tuh tambahan nama pengurangan. Kayak pemilu tuh jumlah calonnya ada 3, yang kalah yang menang tuh, iya emang begitu tuh, emang tambahan sama pengurangan begitu, iya begitu. Kayak tuh begitu. Ini ruku ya, ruku. Jadi ruku kita biar benar, tangannya keteknya jangan dibuka yang rapet, ibu mah, karena perempuan. Begitu. Saya batas-batasi kajian ini, yang lari ke perempuan saja lebih banyak, karena ibu-ibu jamaah ini. Jadi supaya lebih kita sempurna di dalam ibadah kita ini. Sebab kita ini sholat bukan baru, dari dulu kita sholat, tapi kita hidupnya puyeng. Kita karena sholat kita ini pelan-pelan kudu belajar, nggak bisa ngelihat doang, kudu kita belajar. Kemana aja belajar sama guru mah, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mah mesti terus, agar supaya kita selamat di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar. Bahkan kalau kita ngomong ruku nih, supaya kita fahami, Imam Ahmad, madhab Hambali namanya, wajib kalau ruku baca subhana rabbiyal a'la, subhanal azim, wajib baca itu tuh wajib. Kalau enggak baca, rukunya enggak sah. Imam Ahmad. Imam Ishaq bin Rahuya dalam madhab Ishaqi itu kudu baca 3 kali, kurang dari 3 enggak sah. Jadi biar kita ini dibela sama semua ulama, waktu ruku baca tasbih 3, jangan bacanya kebut sub. Oh sami Allah, ini enggak jelas. Jangan. Kita biar rapi ibadah kita ini, supaya hidup kita bahagia. Sebab orang ngaji itu menenangkan, orang ngaji itu mensehatkan pikiran. Ini ngaji jadi tenang begitu, karena kita belajar ilmu Allah yang diajarkan Rasulullah melalui para sahabat sampai imam-imam madhab.
ini ruku kita harus rapi, harus benar, jangan sampai kita ruku asal-asalan. Begitu asal-asalan. Jadi haruslah kita benar di dalam ruku, sampai jari kita nih renggangnya dikit saja, biar kalaulah duduk ngadep kiblat. Itu yang paling sempurna, supaya bagus ibadah kita. Wa adnal kamali, minimal sempurna 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, 3 kali. Kalau pengen sempurna sholatnya sendiri 11, minimal jadi 1 gitu. Jadi minimal sempurna 3, maksimalnya 11. Itu begitu. Ini aja dah ngaji kita, nggak mau